jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini artis selengkapnya. Binus School Serpong akan panggil orang tua pelaku perundungan dan kekerasan. Anak Vincent Rompis terlibat. Anak presenter Vincent Rompis terlibat perundungan atau bullying dan kekerasan di salah satu sekolah internasional di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Informasi tersebut tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Pihak Binus School Serpong, Tangerang Selatan juga membenarkan anak dari presenter Vincent Rompis menjadi salah satu pelaku. Kasus yang terjadi di luar lingkungan sekolah tersebut bahkan membuat korban sampai melakukan visum dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam waktu dekat, pihak sekolah juga bakal melakukan pemanggilan terhadap orang tua para pelaku. Selain pemanggilan, para pelaku juga bakal mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari sekolah. Sementara itu, Polres Tangerang Selatan sudah mendapat laporan atas kekerasan dan perundungan korban. Sebelumnya, visum dan perawatan intensif di rumah sakit telah dilakukan. Kabar mengejutkan juga datang dari Vincent Rompis. Anak Vincent Rompis diduga terseret kasus bullying di sekolahnya. Sopir truk beberkan kronologi sebelum terlibat cekcok dengan Chef Juna di tol, ternyata bukan gara-gara saling salib. Sopir truk yang terlibat adu mulut dengan Chef Juna di jalanan akhirnya buka suara. Adapun kejadian itu terjadi di pintu tol Pondok Ranji, Tangerang Selatan pada Minggu 11 Februari 2024 lalu. Muha, sopir truk membeberkan kronologi sebelum mobilnya diberhentikan oleh Chef Juna. Muha mengaku tidak tahu jika Chef Juna menunggu di pintu tol. Saat itulah adu mulut terjadi. Selain itu, ia juga mengaku telah direkam oleh seseorang yang tengah bersama Chef Juna di dalam mobil. Muha mengaku mendapatkan ucapan kasar dari orang tersebut. Muha menegaskan tak mengalami gesekan kendaraan yang menyebabkan kerugian. Ia pun telah meminta mediasi yang ditengahi oleh pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan pada Senin 19 Februari 2024. Namun pihak Chef Juna berhalangan hadir. Situlah saya ngeduduin dia, bukan saling menyalip, bukan saling senggol, bukan. Terus masalahnya terjadi ketika dia sesudah lampu merah itu, dia langsung nemuin saya. Nah, disitulah adu mulut pertama. Posisinya itu Chef Juna itu menghadang Mas siapa? Mas Muha, menghadang Mas Muha atau seperti apa gitu? Ya, dia langsung berhenti saya, dia langsung ngomong kata-kata. Nah, itulah saya tidak lagi lah. Udah saya biarin aja situ. Langsung udah aja saya. Ternyata saya mau masuk tol, dia nunggu di pintu tol. di pintu tol. Dan kemudian terjadi lagi percakapan yang bagaimana? Kata saya di video masih ceweknya itu, katanya saya diingat itu lama kamu. Berarti di situ posisinya udah tahu kalau itu Chef Juna. Itu saya udah tahu. Waktu pertama dia ngancam gitu, dia udah tahu. Oh, ngancamnya apa, Bang? Ya itulah kata-kata kasar gitu. Umpatan gitu ya. Iya. Itulah si ceweknya itu video saya nggak terima gitu. Ya udah, maka saya tandain aja. Saya langsung turun, sejumlah nyampirin saya. Rena Tahir absen sidang cerai Della tunjukkan video suaminya lagi dugem. Sidang lanjutan perceraian artis Rena Tahir dengan Della digelar di Pengadilan Agama Bogor pada Senin 19 Februari 2024. Sayangnya, sidang yang beragendakan mediasi itu tidak dihadiri oleh Rena Tahir, hanya diwakili kuasa hukumnya saja. Della mengaku kecewa lantaran putra Ferdi Elemen itu tak hadir di persidangan. Lebih lanjut,
Della mengaku sang suami tak hadir ke persidangan lantaran kelelahan usai semalam kepergok tengah dugem. Bukan omong kosong, Della pun menunjukkan video di mana Renaga Tahir tengah asik menyapa teman-temannya di tempat hiburan malam. Dengan adanya kejadian itu, Della pun semakin mantap untuk berpisah dari Renaga Tahir. Gugatan yang mengatakan ada isu orang ketiga gitu. Itu Ya gimana? bantah, silakan dibantahnya di pengadilan aja, jangan dibantah di media. Kan gitu, di persidangan aja. Gampang kok, buktikan aja omongannya mereka seperti apa. Kan gitu ya. Jadi jangan di media, jangan kayak kemarin-kemarin ngomongnya. Dan kita tahu kok dalamnya mereka malah kita tahu. Ya, yang mereka ngomong katanya dalamnya kita. Ya, dalamnya mereka itu bukan ada di kita. Udah kita keluar dari kita gitu loh. Ya, jadi jangan akhirnya malah di media gitu loh. Silakan nanti di persidangan aja, buktikan itu semua. Nah, gitu loh. Bukan hanya pihak ketiga tapi juga soal penelantaran anak, dia juga membantah, katanya masih sering suka. Katanya kan juga dari tahun sebelumnya juga pernah hampir dilaporkan soal penelantaran anak. Ya, itu kan haknya pihak sana ya untuk membantah apapun, silakan saja. Kalau kami kembali kepada prosedural hukum yang ada, ya bukti-bukti yang ada, kalau memang memenuhi unsurnya, ya kita lanjutkan, kan begitu saja. Ya, seperti itu. Kak Della, kan ini Renaganya tidak hadir ya. Kecewa nggak sih, Kak? Dalam arti kan berarti mereka menyetujui untuk pisah lah gitu, karena nggak mau mediasi. Kalau dari Kak Della gimana sih? Kecewa ya, kan dia bilangnya dia mau datang gitu. Yang jelas-jelas dia kondisinya juga lagi sehat. Semalam juga saya tahu dia lagi di mana, lagi ngapain. Lagi ngapain tuh semalam itu? Lagi dugem. Saya punya buktinya. Dan dia kalau misalkan mau bilang tentang yang ngebantah semua tuduhan-tuduhannya, ya udah buktiin aja dengan fakta juga dong. Kalau mau ngebantah, jangan cuma ngomong doang. Kalau boleh tahu dari nafkah seperti apa nih, Kak? Pemberian nafkah apa nggak dinafkahi atau seperti apa nih, Kak? Oh iya, dia mulai ngasih nafkah. Jadi dari awal anak saya lahir, dia ngasih tuh per minggu. Yang udah pernah rame juga sebelumnya kan. Setelah anak saya umur 1 tahun, dari situ dia udah mulai nggak, kayak 3 bulan sekali baru ngasih 500.000. Itu mungkin ya kalau misalkan dia bilang itu nggak melantarin, tapi kalau secara logik wajar gak sih, masuk akal nggak sih 500.000 untuk anak 3 bulan gitu. Terus sampai anak saya 2 tahun kemarin, karena saya naikin kasusnya ternyata rame, mungkin dia karena terdesak sama banyak hujatan netizen atau gimana, dia merasa lingkungan atau circle dia juga terdesak karena masalah kemarin. Terus dia kayak ya kayak kemarin kan drama baik-baik. Terus ternyata sih menurut saya dia nggak berubah sama sekali. Dari situ dia memang ngasih nafkah per bulan 2 juta. Terus udah aja 2 juta tuh udah, saya ngasih nafkah, saya mau dipakai buat apa. Tapi kan yang lain-lainnya tuh dia nggak nanya itu tuh cukup apa enggak dengan gaya hidup dia seperti itu, dengan pemasukan dia yang segitu. Kayaknya nggak logik deh kalau dia selalu bilang alasannya pemasukannya nggak ada, nggak punya uang atau apa-apa, tapi dia tiap hari dugem, tiap hari main sama cewek sana sini. Saya bisa bilang kayak gini karena cewek-ceweknya sendiri juga bilang saya ngasih bukti-buktinya. Jadi kalau misalkan dia mau bantah, silakan. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, Chris Lauren resmi menikah dengan Marcella Michelle. Kabar bahagia datang dari aktor Chris Lauren yang baru saja melepas masa lajangnya. Chris Lauren resmi menikahi sang kekasih Marcella Michelle pada Minggu 18 Februari 2024. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh manajer Chris Lauren melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut tampak beberapa slide momen pernikahan mantan kekasih Amanda Manopo itu. Terlihat dalam foto-foto tersebut, Chris Lauren tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Sementara itu Marcella Michelle mengenakan gaun pengantin berwarna putih yang dipenuhi payet-payet berkilauan. Dalam sebuah video terlihat Chris Lauren mencium kening Marcella Michelle. Ekspresi bahagia pun menghiasi wajah Chris Lauren dan Marcella Michelle di hari spesial mereka. Melengkapi unggahannya, manajer Chris Lauren menuliskan keterangan untuk postingannya. Ria Ricis cium tangan Teuku Ryan sebelum sidang cerai. Pakar ekspresi soroti sikap sang YouTuber, singgung soal etika. Sidang cerai perdana antara Ria Ricis dan Teuku Ryan telah selesai digelar pada Senin 19 Februari 2024. Kedua pihak kompak hadir tepat waktu sebelum sidang cerai dimulai.
Sidang cerai digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai Ria Ricis melayangkan gugatan pada Rian pada 30 Januari 2024 lalu. Diketahui Teguh Rian telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Lebih lanjut, Rian juga memberikan keterangannya terkait desas-desus hingga tudingan yang dilayangkan kepadanya. Pakar ekspresi bernama Kirdi Putra turut mengomentari sikap Ria Ricis yang cium tangan lebih dahulu pada Teguh Rian. Ia juga menyoroti sikap Ria Ricis yang menangis di ruang sidang. Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan perihal Ricis yang terlihat grogi saat masuk ke dalam ruang sidang. Menurutnya, senyuman Ria Ricis itu memperlihatkan dirinya menghormati proses, bukanlah sesuatu yang menunjukkan kebahagiaan. Sorry Om. Doa Pak. Bentar Pak. Thank you Bang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Doain ya, makasih. Aduh enak lagi, adem. Maaf Pak. Oh Wenda jangan Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.